Membuka Mata Hati menghadirkan Al-Quran di dalam hati. Sahabat UMV bertemu kembali di Al-Quran Braille Official. Harapan kami sahabat bisa mendapatkan informasi dan inspirasi dari setiap tayangan kami. Yuk kita simak video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran Braille Official, alhamdulillah bertemu kembali di podcast Membuka Mata Hati. Dan insya Allah podcast kali ini ditemani oleh saya, Siti Nur Aisyah. Pada podcast kali ini kita akan membahas tentang materi dari kitab Tuhfatul Atfal, melanjutkan materi yang tertunda kemarin. Mohon izin sebelum kita masuk pada materi, saya akan membacakan Al-Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna al-laila libasa waja'alna an-nahara ma'asha wabanayna fawqakum sab'an shidada وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا. Baik, sahabat Al-Quran Braille Official, kita lanjutkan materi yang tertunda kemarin. Kemarin kita telah membahas tentang basmalah. Ya. Yang pertama kita telah bahas bahwa para ulama selalu menulis kitabnya dengan diawali dengan bismillah. Ya. Maksudnya adalah untuk tabaruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, mengapa para ulama ketika menulis kitabnya adalah dengan basmalah terlebih dahulu, yaitu dengan ittiba' Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena dalam setiap risalah yang beliau kirimkan kepada para raja selalu diawali dengan bismillah. Demikian Nabi Sulaiman alaihissalam yang Allah abadikan di dalam surat An-Naml ayat 31, bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam ketika mengirim surat kepada Ratu Bilqis, dia menggunakan basmalah terlebih dahulu. Baik, menginjak pada matan, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya berkata, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaimanu wal Jamzuri. Yaqulu berkata, raji yang mengharap ini ya, rahmatil ghafuri, rahmat dari Sang Maha Pengampun, yakni Allah Subhanahu wa taala. Huwa dauman ini adalah selalu juga ya, karena memang bahasa Arab itu apabila ingin enak didengar, terjemahnya itu harus serangkaian gitu ya. Kalau terjemahan per kata memang kadang susunan kalimat bahasa Indonesianya mungkin karena beda ini ya, beda. Kalau kita tata bahasanya beda gitu ya. Nah, akan selalu berharap ya Daum Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala dengan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia
adalah Sulaiman Al-Jamzuri. Huwa Sulaimanu Al-Jamzuri. Nah, kemudian siapa Syekh Sulaiman Al-Jamzuri telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian bait selanjutnya, Alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Nah, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala setelah menuliskan basmalah, kemudian dia dengan rasa tawadhu, dia mengatakan akan selalu akan berkata orang yang selalu mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian beliau memuji Allah, ya. Alhamdulillah, ini adalah tahmid, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musallian ala Muhammadin, dan dia bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Solawat dari kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah mendoakan beliau, ya. Kita mafhum doa setelah azan, ada yang tahu? Oh, Wawa bisa doa setelah azan? Iya, coba baca. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qaimah ati Muhammadan wasilata wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Nah, Masya Allah, di situ kan ada wasilata wal fadilah, ya. Nah, itu kita mendoakan kepada Nabi Muhammad SAW agar mendapatkan tempat yang tertinggi. Nah, begitu ya. Walaupun Nabi Muhammad SAW sudah dijamin akan dapat surga yang tertinggi, tetapi kita, ya, harus mendoakan Nabi Muhammad SAW karena pahalanya bagi kita. Ketika kita mendoakan Nabi, bersolawat atas Nabi, maka kita yang dapat pahalanya. Masya Allah, ya. Alhamdulillah. Ini anak-anak Umi pada pintar, Masya Allah. Belajar kalian, ya. Nah, berarti kenapa para ulama itu ketika menuliskan kitabnya selalu bersolawat atas Nabinya? Coba, kurang tahu. Oke. Karena para ulama ingin mendapatkan pahala dari bersolawat atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian apabila kita mendengar disebut Nabi Muhammad, maka kita harus menjawab apa? Jawabnya apa? Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Nah, seperti itu ya. Nah, mungkin demikian yang bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan kalau bermanfaat silakan di-subscribe, di komen dan di share. Kemudian materi selanjutnya silahkan disimak pada video berikutnya. Saya mohon diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.